Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, katakanlah begini, kita bicara agama besar aja di Indonesia misalkan. Dari mulai Hindu, Buddha, Kristen, sampai Islam gitu misalkan. Ini kan periodiknya juga hadir berdasarkan peradaban manusia gitu. Gitu ya, maka Musa dulu, baru Isa, baru Nabi Muhammad gitu misalkan. Maka Nabi Muhammad itu disimpan di penghujung. Karena berarti zamannya Musa punya level tertentu, zamannya Isa punya level tertentu, zamannya Nabi Muhammad punya level tertentu. Dan setiap itu semua pasti melakukan satu perbaikan, improvement, udah pasti. Dari peradaban konteksnya, dari tingkat Hindu ke Buddha, ke Kristen, ke Islam. Let's say kurang lebih seperti itu. Oke, sekali lagi, ini hanya mau menambahkan, mewarnai pengayaan tentang kesadaran, mudah-mudahan bisa diterima dengan keluasan berpikir. Saya akan menganalogikan ini sebagai pertumbuhan. Itu ya, makanya supaya kita nggak ngomonginnya lebih baik, lebih buruk, bukan itu poinnya. Tetapi pertumbuhan, growth system. Saya kasih contoh. Kalau kita melihat Hindu itu sebagai tanah, oke, di mana nanti akan tumbuh padi, dan padi itu berproses menjadi beras. Dan beras itu diproses lagi menjadi nasi gitu kira-kira. Tetapi mari kita sama-sama sadari, nggak mungkin nasi itu ada kalau nggak ada tanah gitu kira-kira. Karena semakin naik, di sini semakin menjadi progressing yang terus growth, menjadi transformasi dan seterusnya. Maka ketika end produknya adalah nasi, ya sama juga ya. Kalau dalam konteks Islam ada Islam mazhab apa dan lain-lain. Ada nasi goreng, ada nasi merah, ada nasi apapun macam-macam gitu kira-kira. Tetapi intinya mari kita sama-sama sadari bahwa itu bahan bakunya adalah nasi. Dan nasi nggak bisa ada kalau nggak ada beras, beras nggak bisa ada kalau nggak ada padi, padi nggak bisa ada kalau nggak ada tanah. Kita bisa terpecah belah karena perbedaan agama misalkan. Tetapi kita lupa bahwa setiap orang punya hak dan keyakinannya masing-masing untuk memeluk agamanya. Karena kenapa? Sekali lagi, agama hanyalah sebagai jalan. Dan tujuan akhirnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka ketika kita membaca kitab suci, redaksinya, outputnya, esensinya, itu merujuk kepada hal yang sama sebetulnya. Maka kenapa Quran didesain untuk manusia? Bukan untuk orang Islam. Hadza basoirulin nas. Nas ini manusia nih, global sekali, universal sekali. Quran didesain untuk universal. Artinya apa? Semakin kita naik tingkat, semakin kita ke level yang lebih tinggi, semakin masuk ke dalam konteks yang namanya universal. Berarti kalau semakin universal, semakin saya memposisikan diri untuk menjadi yang udah pernah kita bahas, yaitu adalah khalifah. Kan nggak mungkin ya, ada orang tabrakan tengah jalan, mau nolong. Mbak, agamanya apa? Masa begitu? Oh sama misalkan sesama Islam, tolong ah. Tapi ditanya lagi, Mbak Islamnya NU atau Muhammadiyah? Panjang banget, keburu juga nggak bisa ketolong nih orang gitu kalau kita mementingkan ini gitu kira-kira. Dan nanti kita akan sama-sama sadari, perbedaan adalah fitrah, itu yang paling penting. Nah oleh karena itu, kenapa sih kita mengangkat topik agama sebagai jalan? Supaya kita bisa mewujudkan kehidupan beragama di dalam konteks yang sangat plural, tetapi tujuannya adalah bukan menyeragamkan tetapi mempersatukan. Justru itulah yang menjadi visi misi Nabi Muhammad dalam konteks ketauhidan adalah melakukan suatu persatuan gitu. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya apa sih? Sadarilah bahwa humanity before religion itu penting sekali. Yang kita lihat ini manusianya. Itu ya. Dan kalau ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam. Betul, Islamnya yang baik. Bukan orangnya, karena orangnya belum tentu Islami gitu kira-kira. Sehingga agama Islam dan Islam itu dua hal yang berbeda. Karena orang yang beragama Islam belum tentu mengerti apa itu Islam. Maka kalau kita kembali ke awal tentang research tentang negara paling Islami sedunia, itu justru menarik tuh. Indonesia yang mayoritas agama Islam dari rankingnya 10 tahun yang lalu 140, alhamdulillah 2020 kemarin naik ke level 62. Tapi nomor satunya negara paling Islami justru malah New Zealand.
yang orang KTP Islamnya nggak banyak. Tetapi kenapa bisa menciptakan kedamaian? Karena Islam sendiri ya kan artinya nanti outputnya adalah salam. Salam itu artinya damai. Damai itu artinya dalam konteks di situ ada toleransi, di situ ada rasa saling menolong, di situ ada rasa memiliki, di situ ada empati yang tidak melihat lagi kemasan, tetapi fokus kepada isinya. Oleh karena itu, yuk kita juga semakin belajar bahwa outputnya itu bukan masalah kemasannya apa. Tapi apa yang kita yakini sekarang, mari kita tekun di situ sebagai jalan. Karena keyakinan saya dan keyakinan teman saya, keyakinan saya dan keyakinan mereka, keyakinan kita dan keyakinan orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, kita ini hidup dalam perbedaan, kita ini hidup dalam jembatan yang beda-beda, tetapi menuju kepada jalan yang sama. Kembali kepada Dia yang satu, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka kembali kepada spirit pembelajaran kita. Spirit pembelajaran kita adalah wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, mari kita berperan sebaik-baiknya di panggung sandiwara ini. Karena setiap orang punya perannya masing-masing, setiap orang punya kemasannya masing-masing. Tidak untuk mencela, tidak untuk menjelekan, tidak untuk merasa lebih baik, tidak untuk menerakakan, tidak untuk mengkafir-kafirkan. Sekali lagi, judgment itu hanya milik Tuhan. Penilaian itu hanya milik Allah. Tugas kita di sini berproses, belajar, dan dalam proses dan pembelajaran di situ kita akan selalu memiliki kedewasaan, terutama berdewasa dalam beragama. Mudah-mudahan kita bisa melihat sudut pandang yang lebih luas terhadap kehidupan beragama ini. Sekali lagi, agama hanyalah jalan, tujuan akhirnya adalah kembali kepada Tuhan. Yang mudah-mudahan kita selalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berprinsip bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, tetapi kita bisa sama-sama saling menghormati. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.